matanya tuh besar, merah, putih semua. Jadi kalau misalnya kita mengganggu mereka, pasti mereka akan mengganggu balik. Kalau misalnya kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mungkin mengganggu kita. Di Monumensa. Jadi kita nongkrong sini ya. Iya, nongkrong. Tapi ini bintang tamunya kok sama. Tapi sebelum itu, Mike, gak usah diperkenalkan lagi kan? Iya. Itu bintang tamu kita karena kayaknya mereka berdua nih sudah sempat viral pada masanya. Tapi sebelum kita menuju pertanyaan, kita harus mengklarifikasi. Iya, mengklarifikasi ya. Memberikan penjelasan. Jadi video ini bagi penonton, ini video ini sebenarnya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini bukan ada maksudnya untuk menakuti, bongkar-bongkar cerita orang. tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi mereka yang mempunyai, ini bisa dikatakan sebuah anugerah atau gimana? Hah? Bisa dikatakan sebuah anugerah atau gimana ya? Anugerah sih. Anugerah. Kalau dari mana ini anugerah? Anugerah ini menceritakan bahwa kita itu tidak bisa dipisahkan dengan sebuah Anugerah. sebuah makhluk dunia lain. Kita harus hidup berdampingan. Oke, Mek. Susah beda ini. Dari kemarin berbeda aja. Emang berbeda? Enggak, maksudnya kalau dua bintang tamu ini tidak biasa tempatnya. Oh iya. Tapi kali ini emang berbeda sih. Iya. Lihat kulit Mac agak putih kan. Nah, jadinya berbeda sekarang. Kayak udah dari mana aja deh ini. Pakai scarlet. Thanks. Ini nanti ada sponsor. Bahaya. Jadi untuk episode kali ini sebenarnya part 2. Part 2 karena banyak yang request ya di komen itu. Sudah janji saya 150 lebih itu. Dan alhamdulillah untuk pertama kalinya penonton kita tembus 6.000 yang part 1. Semoga part 2 tembus 10.000. Amin. Gimana Randy Mario sudah siap? Kita akan membongkar pengalaman. Iya, Semoga kakak yang udah lulus juga bisa mengingat ya. Oh, pasti mereka punya cerita ini cerita ini. Jadi pembahasan di grup-grup mereka. Mac, langsung saja Mac. Jadi setelah kita memberikan apa namanya di story itu kolom-kolom buat ngisi-ngisi Q&A. Itu dia maksud saya. Kita sudah menampung di sini ya pertanyaan-pertanyaan di Pengalaman. Yes, Para peraja dan kakak-kakak purna. yes benar sekali. Kita bahas ya. Yang pertama nih. Tengah malam jam 12 sengaja lewat tengah lapangan stadion. Tiba-tiba ada suara gebrak meja dari arah tengah tribun. Gitu kan berapa meja? Dan aku nggak lihat siapa-siapa di sana. Di suara gebrak-gebrak itu terus-menerus sampai aku melewati lapangan. Itu gimana ya keberapa? Weh, oh ada tim kita ya. Tadi kau belum. Jangan main-main deh. Ya, Bisa habis dari tegur, selengean sama ya oke. Untuk Randy Aditama, NPP 301426. Dipersilakan. Ada namanya loh. Oke, kalau tribun tuh merupakan salah satu tempat yang paling apa ya? Ibaratnya salah satu tempat yang paling rawan, karena di tribun ini emang ramai banget. Dimana di situ tuh ada satu makhluk yang besar,
tinggi, besar, dan bersayap. Pokoknya sampai tingginya tuh dia melebihi tribun gitu. Jadi salah satu yang paling ngeri juga di sini tuh. Ya walaupun ada yang lain juga, tapi menurut saya sih itu salah satu yang paling ngeri sih. Dan wajar saja kalau emang dia punya kekuatan untuk bisa Bukan barang-barang. yes, karena wujud manifestasi mereka itu semakin kuat mereka, semakin besar tuh wujud manifestasinya. Kayak saya pernah bilang di video sebelumnya kan, ada yang sampai bisa apa gerakin barang, nyalain keran, sampai yang pernah saya kasih cerita tuh nyala apa sampai ketika sholat ada yang amin itu, yang itu udah level tinggi. Apalagi kalau cuma gebrak meja tuh, menurut aku wajar aja sih. Yang jadi pertanyaan, kenapa jam 12 sampai harus nyari kereta? Kenapa jam 12 jalan-jalan itu? Positive thinking aja. Mungkin kan mereka adalah salah satu kader GAP ya kan. Lupa kunci gudang ya kan. Balikin alat. Balikin alat. Dia kan, oh iya, sebagai tanggung jawab saya untuk mengembalikan alat. Itu mungkin jam 12 ke sana. Tapi mungkin kakak itu juga ya sengaja lewat tengah lapang. Jadi untuk pribadi saya, tapi sebelum itu tadi anggota tim MM Podcast ada berada kan? Kayaknya tadi dia ada yang ngikutin dari belakang. Jadi ini dari saya sebagai informasi saja. Pribadi saya, pribadi kalau di stadion itu biasa kalau dari muda tingkat 1 itu saya dengan Randy kan satu kamar atau wisma. Jadi kami sering kalau misalnya wisma kotor terus tidak disiplin dan lain-lain, itu kami diberi hukuman oleh pengasuh kami untuk lari malam di stadion yang masih dalam tanda pos wajar karena kami telah melakukan pelanggaran. Pas lari di stadion itu, putaran pertama seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu masih kondusif. Putaran kedua masih kondusif. Biasanya kalau sampai di titik putaran tertentu itu mulailah muncul gangguan dari tribun stadion. Dan juga sempat saya yang dijelaskan di video pertama itu ketika kami ada OTW ke tempat ini, itu ada yang diundang dari belakang di stadion karena lintas jalurnya kami ke sini itu lewat stadion. Jadi untuk di stadion itu banyak, apalagi stadion itu bersebelahan dengan Hutan Nusantara. Yes. Yang mungkin kalau misalnya ada pernah yang nonton, mungkin pernah dengar cerita-cerita mengenai Hutan Nusantara itu sendiri. Kan itu kan di stadion juga kan ada, ya aku tadi tanya itu kan kayak alat-alat GAP kan, saya pernah dengar juga tuh alat GAP waktu malam-malam ini sendiri, entah tuh bisa malam-malam ngapain di stadion. Mungkin lah kalau apa kayak balikin, tapi sampai semalam itu ngapain? Itu apa bener? Kalau kemarin sih ya, kalau tentang kita tahu kalau di sekolah kedinasan manapun tuh namanya apa ya, drum band tuh ya, drum band tuh udah sakral banget emang. Saya tahu bener. Bukan cuma di PN aja gitu lah kayak gitu. Dan kemarin pas kebetulan teman-teman tampil, saya diajak untuk masuk ke gudang. Di gudang tuh saya lihat emang ramai banget di dalam itu, dan ternyata orang-orang yang pegang kunci gudang tuh juga punya perlindungan gitu loh. Jadi bapak-bapak yang di dalam tuh, kami bahkan berkomunikasi bapak-bapak nih? Enggak, maksudnya bapak yang pegang kuncinya, petugas. Manusia, katanya ini manusia. Saya kira ini bapak yang di dalamnya. Kok langsung traveling gitu pikiran. Iya. Padahal bapaknya di dalam. Gitu. Jadi maksudnya memang di situ, mulai dari situ adalah apa ya, tempatnya sering kosong kan. Jadi apa, tribun itu sering kosong, stadion tetap sering kosong. Sebelahnya Hutan Nusantara, di dalam situ ada gudang. Jadi wajar kalau ya kan, Kayak gudang tempat nongkrong. Ya, Kayak kita. ya. Kedepannya nanti benda peninggalan angkatan kita Hutan Nusantara dibikin masjid aja. Biar nggak kosong. biar putri nggak tuh. Yes, biar sholat 5 waktu juga. Biar Dan ini kan bukan cuma di PN saja, untuk tempat kosong lalu ada yang berkomunis lah, yang manusia. Yes. Di tempat-tempat lain juga ada. Bahkan di rumah pun ada. Iya. Iya. Dan kebetulan sekarang kita berbicara dalam posisi kami sebagai pelajar Pelajar PDS. PDS. Mungkin kalau kami pulang nanti kami akan cerita mengenai hal mistis di daerah tugas kami. Jadi mungkin di kantor. iya, jadi penonton tidak perlu sampai buffer lalu ya. Apa ada? Foto di istana presiden. Botolnya jatuh nih. Kayaknya Bukan di Angin. Bukan editan, memang jatuh. Oke deh, kita lanjut ke Kak. kaks kedua ini ya. Ya, untuk kats kedua nih Pengalamannya
nggak ada namanya anonim aja. Oh iya. Pertanyaan kedua dari Q&A waktu di Persilakan. Menu Menza podcast di IG. Diketawain kuntilanak di depan nggak? Mari. Oh bener. Kuntilanak. Bentar, ini kayak tahu saya siapa nih. Diketawain Ini pengalamannya siapa nih kayak tahu saya. Iya. Entah ini, oh ya, mungkin Depan lebaran dari sini. Lab mana di sini? Lab, iya. Di bawah ada lab ini kan. Iya, lab apa riset. Oh ini Iya. di bawah. Lab riset ini nanti bisa ditampilkan. Oke, samping ini apa tuh? Itu kan kalau bilang dalam kondisi bawah lab di bawah, yang maksud ini itu lab di bawah itu tentang APDN lama ya, APDN Bandung. PDN. APD. Itu kan ada monumen APD. Oh, Monumen, iya, monumen. APD. Itu ada riset. Dan itu kalau di situ bukan kuntilanak sih sebenarnya yang saya lihat. Saya pernah beberapa kali urus transkrip. Transkrip itu kalau misalnya adik-adik yang masih SMA, transkrip itu seperti legalisir ijazah yang pura-purna. Dan beberapa kali kalau misalnya saya urus transkrip, biasanya itu kalau FPP, Fakultas Politik Pemerintahan, ibu tuh sedianya jam 3 sore itu karena dari jam sekian sampai jam sekian itu istirahat. Oh, istirahat. Ya. Setelah itu kalau misalnya jam-jam begitu ke tempat itu yang MAPD ya untuk S2 itu kan sepi. Lokasi jalur yang jalan lorong itu yang seperti di rumah sakit. Yes. Itu kan sepi. Jadi biasa kalau untuk kami, untuk saya secara pribadi itu biasa ada lihat satu perempuan bukan tukang sapu. Karena tukang sapu kan pasti pakai seragam khusus. Ya, ada orang yang satu kerja. Ah. Tapi ini pakai baju lain. Tapi masih muda juga, lumayan muda dan dia ada di situ. Mungkin saja yang dimaksud kalau yang tertawa aku mungkin ya kalau dalam konteks lab pemerintahan bisa di bawah, berarti mungkin sosok ini yang tertawa. Tapi kalau yang di lab sini Ada nggak, Mas? Lab sini tuh ada yang jadi di depan pas turun gitu. Pas turun tuh kan ada jalan sebelum ke aspal tuh ada jalan bercabang. ya. Biasanya kan saya selalu lewat kanan. Karena yang kiri itu emang ada sesuatu yang kurang enak. Kiri mana? Kiri mana? Jadi Ini kan lab, ini kan lab. Nanti bisa ditunjukkan ke berapa? Ini kan lab. Nah. Turun. Ya kan? Kan ada jalan kanan sama jalan kiri. Oh, Tangga itu dari tangga. iya, harusnya. Bercabang. Berarti sebelah sini. Iya, sebelah sini. Kanan. Karena tapi rasanya sih itu nggak terlalu puas sih kalau sampai ketawa kayaknya mungkin ada. Itu yang Kalau nggak yang di kolam bisa jadi yang di kolam. kolam sebelah mana? Kolam renang. Iya, maksudnya kan Depan kolam itu emang ada sesuatu di situ. depan kolam. Pas depan kolam. Iya kan ada wastafel gitu. Iya, pokoknya di depan itu di sekitar wastafel situ. Kurang air seperti tadi yang Tangan berkarat. Iya. Berkarat. Kan 5M. Ya. Mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, apa lagi? Masya Allah. Vaksin. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari Kaks titik. First time pindah ke Wisma Flat terus lagi jaga Serambi. Jam 2 sampai jam 3 pagi. Kebetulan gerimis. Dari luar ada yang ikut neduh sambil nyeringai, kepalanya miring. Ngomong-ngomong gerimis nih, Mac, ini ada lagunya. Apa? Yang biar kayak anak-anak indie terus bikin snap gitu. Tapi tiba-tiba nanti, Oke, ini Putri itu terusnya ya. berteduh, pakai gerimis. Ada yang nemenin dia berteduh sambil nyeringai, kepalanya miring. Kalau kayak gitu tuh aku ingat film itu. Apa ya? Pernah tahu film yang kayak apa film dokumenter tapi itu difilmkan lagi dari Jogja yang di Merapi. Keramat yang nol ke belakang ini. Tahu gak sih kalau film Keramat itu salah satu film yang paling relate dengan yang nyata. Terus. Nanti kalau belum yang tahu film Keramat, itu di mana yang oleh Duha. Pasti banget. Posternya kita kasih bukan link nonton. Mohon maaf. Ya, Kalau nonton di bioskop, kalian tahu kan yang ada itu loh yang di jendela ini. Semua yang ada di situ tuh rata-rata emang beneran ada. Kayaknya emang semuanya ada deh. Kayaknya mungkin ketika sebelum bikin filmnya itu tuh berdasarkan orang-orang seperti gitu. Iya, tapi kan di akhir-akhir film itu kan kayak diceritakan bahwa
video ini nggak semuanya dipublish karena itu menjadi kayak arsip dokumennya kreator. Oh ya. Udahlah, cukup kita bahas film. Tapi emang nanti ditanya. Nanti kita banyak pusat sendiri ya. Bahas film. Yes. Ini kembali lagi ke Ya. Kax ini, Kax. Yuk, Randy. Jaga Serambi. Gimana? Mungkin kalau Randy kan putra. Iya. Tapi mungkin Pernah saya juga. Oh ya, Mario Isolasi. Oh iya. Isolasi kita isolasi. Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang hal itu sih mungkin gimana aja bisa aja sih. Tapi waktu itu pas saya isolasi itu di Wisma, jadi kan sekamar berdua. Ya, pas baru pulang masuk cuti. Ah. Sama berdua. Jadi di kamar itu aku lupa Wismanya Wisma apa. Dan kebetulan saya kan kontingen terakhir yang datang. Kontingen terakhir datang otomatis ya Wismanya tahu sendiri lah sekotor apa gitu kan. Ya. Bener-bener kotor banget. Jadi tahu lah kalau Wisma kotor tuh apa yang akan terjadi ya. Senang. Dan ternyata sekitar jam berapa saya lagi teleponan. Ayo sama-sama. Sama yuk. apakah dengan makhluk? Nanti ditampilkan chatnya Randy di sini. Buat apa? Nanti kontaknya tulisannya 24/7. Lanjut. Kalau jauh, wanita berjubah merah. Iya. Ini kan. Oh iya. Nah terus pas lagi teleponan terus tiba-tiba muncul ya gimana ya, sebenarnya waktu itu kan pas baru masuk cuti dan kita di dalam situ tiba-tiba kayak sebelum masuk tuh kan udah kerasa gitu kan, kayaknya ada yang mau datang gitu. Terus aku matikan teleponnya, langsung aku lompat ke bed apa sokam kan, sokam juga sekalian lompat. Nah terus dia tanya ada apa, aku bilang ada yang buruk banget, rupanya parah banget. Dia tuh jalan tuh dengan dia tuh besar banget, tinggi besar, dan jalannya tuh kayak pokoknya saya juga gimana ya, bingung sendiri saking anehnya tuh. Dia tuh masuk ke dalam kamar dan benar-benar di tengah antara dua bed, dia di depan sini, dua bed di tengah sini. Saya udah lompat ke bed sokam saya, sampai dia tuh benar-benar cuma berdiri, matanya tuh besar, merah, putih semua, dan dia tuh kayak kelihatan kepalanya ke kiri ke kanan, lama, cukup lama. Ada kali setengah jam dia di situ. Aku di situ sampai kayak cuman ya nggak bisa apa-apa, maksudnya mau gimana lagi, mau mesti salah juga karena itu termasuk kuat gitu kan. Mungkin karena ya seperti yang tadi kita bilang kan ada sesuatu dan lain hal yang bikin sampai dia datang gitu. Saya juga nggak bisa ngejudge ini dari mana gitu, karena masalahnya wujudnya ini jelas-jelas lihat gitu. Terus temenmu kau lompat itu Merasa Dia panik sendiri, bingung sendiri. Ada Randy. Mau lari salah, mau ninggalin salah ya kan. Terus dia diam juga. Terus akhirnya setelah dia udah jalan keluar, dia benar-benar cuma masuk, lihat kiri kanan, mungkin kan notice ada aku gitu kan. Dia notice orang-orang seperti kami kan, di notice mereka. Yes. Dan terus akhirnya dia sudah keluar dan aman gitu. Maksudnya mungkin di flat itu dulu dia kan bangunan baru. Oh iya. Berarti kan lebih baru lah dibandingkan dengan yang Ah. otomatis sebelum ada di situ kan tadinya ada lahan dulu atau gimana ya kan. Nah di situ yang mungkin menyebabkan dia ada makhluk yang nggak sama seperti di bawah. Mungkin di bawah tuh banyak yang bentuknya tajam, bentuknya orang menyerang gitu kan. Di bawah mungkin saja bentuknya lain, termasuk apa tadi yang kepalanya miring itu ibaratnya apa ya, kalau emang dia ketemu hal kayak gitu ya jauh aja sih itu namanya. Kalau dari Mario Kalau saya Gambur. sendiri, Gambur. ya salah. Kalau saya sendiri pernah bantu ya. Pernah bantu karena kita punya LBN ini, jadi pernah bantu satu kakak senior angkatan 28 Putri, itu bisa dibilang kerasukan atau apa. Jadi di salah satu kamar itu kakak ini kayaknya ada bikin kesalahan. Kenapa saya bilang kakak? Karena dia dari timur juga. Kakaknya ini ada bikin salah satu kesalahan hingga dia tuh diikuti oleh sosok perempuan ini, dan ini bukan seumuran dia tapi yang lebih tua lah, nenek-nenek gitu. Dan itu dia diikuti dari PDPP lama. Dan ketika usut punya usut, PDPP lama itu kalau tidak salah KSA.
Oh, Dulu XSA. XSA ya. Yes. Dan diikuti oleh dari situ, dan nenek itu bilang kakak ini ada bikin salah satu perbuatan kayak entah dia buang sampah atau apa lewat situ, ini nggak permisi atau sebagainya. Pokoknya ada bikin satu kesalahan di situ, dan dia diikuti sampai di Wisma itu kabarnya juga seperti tidak jelas begitu. Dan malam-malam itu tengah malam jam 12 jam 1 pengasuh piket jemput saya di Wisma itu, mungkin karena memang kami harus ada di sini. Kenapa? Karena kami tugasnya untuk membantu yang ada bermasalah seperti itu, dan kita bisa mau menyadarkan kembali kakak senior kita itu. Dan untuk Wisma Sulawesi Barat sendiri, untuk saya dari pertama datang di Wisma itu, kalau tidak salah di pojok sana kan? Iya. Sebelah belum. Di situ ada juga dari ketika saya turun dari motor itu juga ada kayak anak kecil dua di tangga yang agak pendek gitu ya. Itu ada anak kecil dua orang itu tertawa lalu tunjuk-tunjuk ke saya. Mungkin seperti tadi yang dibilang, saya mau memberikan. Mungkin mereka hanya menguji bahwa apakah kami ini bisa lihat mereka atau tidak. Jadi kalau misalnya kami bisa lihat dan kami beri respon, itu mereka akan ikuti kami. Ikut itu dalam bermacam-macam modus, entah mereka ingin memberitahu sesuatu, atau mereka sekedar ingin ikut saja, ataukah dengan maksud-maksud lain. Tapi kalau puji Tuhan, kalau dengan kakak putih tadi, ya malam itu bisa kita sembuhkan walaupun sedikit dramatis dan lama juga sih. Bisa gitu. Kayaknya itu deh. Jeringa. Menyaring itu gimana? Tingis ya. Oh, belum sih yang lebar sih. Kalau bicara notis sih, mereka emang notis kita. Apalagi waktu itu pernah pas satu surat tahun ini kan saya emang maksudnya saya kan udah mulai dikenal sejak setahun ini kan, awal tahun ini lah maksudnya. Apa dulu nih? Terkenal dia terkenal di kalangan praja atau di Palu? Oke, lanjut. Nah, terus habis itu tiba-tiba karena entah kenapa ya waktu itu tuh kayak saya pikir saya punya tanggung jawab lebih untuk mengamankan malam itu. Malam itu semuanya seperti normal-normal saja, tidak seperti mungkin kalau saya dengar sih angkatan-angkatan sebelumnya. Kalau misalnya satu surat tuh langsung jaga serambi, bahkan tidak laporan, jaga serambi bahkan jaga di dalam Wisma, benar-benar diamankan betul. Dan untuk beberapa tahun selama saya di sini, kayaknya baru 2 tahun terakhir lah, itu tuh kayak nggak ada apa-apa sama sekali, benar-benar kok kayak seperti hari biasa. Dan saya pikir ini bakal ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan betul, malam itu saya keluar Wisma dan ada jam berapa itu, sekitar 12:30 ketika kereta itu lewat, ada ratu di dalam situ. Padahal saya hanya berdiri, maksudnya hanya berdiri apa sih, kayak cuman berdiri ngelihat oh itu ada di sana sambil ya teteh berdiri biasa, karena nggak mungkin kita takut di hadapan mereka kan, gitu tetehnya lihatin di sana. Dan tuh ratu tuh langsung kayak ngeliatin saya, kayak langsung ngeliatin saya, bener-bener semua ngeliatin saya dengan seluruh rombongan yang sangat banyak gitu. Mungkin waktu itu Mario kan pernah cerita kan, ketemunya mungkin beda ya. Tapi yang saya ketemu waktu itu rombongannya tuh bawa obor, bawa apa sih, kayak lentera, pokoknya bawa api. Ya, tapi penerang. itu lewat, ini kan di Wisma Kalteng nih. Ya nanti bisa dibikin petanya lah. Wisma Kalteng, ini kan ada jalan, ini ada mes pengasuh, itu lewat situ atau di mana? Bukan. Ini mes pengasuh. Ya. Ini Wisma Kalteng. Ya. Ini jalannya kan di sini. Ya. Dia lewat depan sini, belok gitu. Oh, itu jalur yang dia bisa jalur yang tangga. Oh iya. Part 1 ada jalur. Dia benar-benar situ, kayak rombongannya ramai. Terus saya kan di depan langsung saya bilang itu tuh muncul tuh gitu ya. Itu muncul yang lain, anak-anak Wisma tuh pada mana langsung saya balik ke kalian bisa lihat. Itu dalam keadaan ramai. Rombongannya ramai. Enggak, yang tadi bilang itu tuh. Iya, ada beberapa orang lah, sekitar 3-4 orang yang belum tidur. Jam berapa? 1:30. Oh wajar lah kalau pelajar belum tidur setengah 1. Tugas banyak. Iya, tugas banyak. Mesti diserang. Karena lagi kan kuliah juga kan, jamnya agak beda sama ini kan regional Papua. Kayak gitu. Jadi mereka tuh memang bisa notice kita. Mek, selanjutnya Mek. Ya, lanjut aja. Ya lanjut, Anda. Saya lagi. Iya, Anda. Dan tadi saya. Yaudah, saya lanjut nih. Oh ya, apa ya? Sudah tahu. Oh, pertanyaan selanjutnya.
Waktu Nindya. Ini udah pertama, udah purna mungkin atau Ya udah purna karena waktu Nindya. Waktu Nindya tiap kali dinas dalam pasti maghribnya selalu ada yang manggil nama Mac ya. Padahal Wisma kosong. Anak-anak baru berangkat ke Mensa, tapi yang anehnya yang manggil itu suara putra. Pernah dengan orang Siul nada GAP, padahal nggak ada yang lagi Siul. Berarti ini putri ya? Putri. Oh, iya. Kan yang panggil orang cowok. Yang cowok dan dia ngerasa aneh. Oh iya. Kira ada yang menyelinap itu Ismail. Bahaya juga. Yes. Gimana nih Mario? Tadi Mario udah? Gimana ya sekarang? Mario. kalau misalnya kasus seperti, bukan kasus ya, kejadian-kejadian seperti ini untuk pribadi saya sering alami. Seperti Capra juga. Yes. Pernah cerita kan? Yang Ya. Capra kontingen kami yang Ya. diganggu satu kontingen. Kasusnya seperti ini, maksudnya kita itu sudah diberitahu oleh pengasuh bahwa malam ini kami jangan, tentu namanya dalam satu kelompok pasti ada lah 1-2 orang yang bocor, yang menyimpang, yang menentang dan sebagainya. Jadi malam itu kita itu benar-benar diganggu, dan ketika kami semua tidur ada suara perempuan dari toilet di Wisma Putra bilang gini, kayak namanya si B, Mac. Si B. Namanya B. Saya aja tuh. Si B ini si B ini dia ini yang oknumnya, mungkin si B nonton sekarang ya. Si B itu yang oknumnya, dan dia itu menyusahkan kami satu kontingen karena sudah ditegur jangan berbuat kesalahan malam itu, tapi dia buat ini uji mental, Jeger. jadi malam itu dia ikut jalur yang dekat Wisma Segitiga, ada jalur yang depan Wisma NTB juga. Yes. Buang sampahnya lewat situ. Buang sampah lewat situ. Jadi padahal pengasuh sudah bilang buang sampah malam ini lewat tempat-tempat yang baik saja, lewat jalur foto sebelum kanan. jalur yang benar gitu. Tapi malam itu dia tidak, karena mau dekat, mau instan tadi, minta saja, jadi langsung lewat jalur yang ada segitiganya itu di Itu Wisma loh, pertigaan. yang rindang-rindang itu. Jadi malam itu lewat situ. Padahal di situ tuh ada Kolam. ada kolam yang Wisma NTB. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah. Sekolah tulisan apa sih NTB Bahari? Oh iya. Oh, yang di bawah itu. Sekarang kan udah nggak ada. Ya, nggak ada. Di situ ada penunggu, bukan ada penunggu ya. Ada orang yang di situ, ada orang. Ada pocong legendaris. Ya. Jadi ketika mereka pulang ada suara dari belakang Wisma. Kebetulan Wisma kami belakangnya itu langsung tempat itu. Jadi diteriak bilang B begitu. Jadi semua orang itu kan di dalam kamar dengar. Dan itu merupakan kayak menurut saya kira cuma saya sendiri yang dengar. Kalau satu kamar itu dengar bahwa dia sebut nama itu. Jadi kayak kalau misalnya kasus problem seperti yang tadi yang sering dipanggil, habis itu sering dengar suara siul. Jadi menurut saya kalau industri ini sering terjadi hal-hal yang lumrah, memang untuk hal-hal goib, tapi dia lumrah terjadi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan atau purna-purna atau siapapun yang pernah alami seperti itu, jadi jangan takut, karena itu kadang itu ada 2 tipe, karena memang diganggu atau tidak karena kita punya psikologis, kita merasa seperti ada yang panggil kita, atau karena kita rasa kesepian atau apa. Dan sampai sugesti kan? Ya, sugesti. Kita punya pemikiran saja yang membawa kita, menggiring kita ke hal-hal yang itu. Oke, coba kita ke kak selanjutnya nih. Yes. Pas Capra di NTB bawah petak B, bed susun. Ada suara sepatu PDH jalan ke samping bed, terus bednya digoyang-goyang gitu. Saya juga alami kayak gitu. Gimana Rem? Yang gempa satu peta itu kan. Jadi pas Capra hari ketiga saya datang sini, saya diganggu. Jadi ada 3 orang datang, 3 orang jalan di depan Wisma. Saya tuh sebelum lagi jalan, pas begitu jalan ini kan ada 3 orang, 2 di depan, 1 di belakang. Yang di belakang tuh pakai baju seragam Linmas tahun 2000 berapa gitu. Dulu kan seragam Linmas warna hijau pupus tuh mas. Iya. Terus jalan. Jadi yang di depan ini orang kalau jalan tuh kan bahunya pasti gerak. Ini yang di belakang tuh kayak pakai skateboard gitu, kayak lurus gitu. Bahunya tuh rata gitu. Itu karena posisinya waktu itu saya tuh waktu itu posisinya untuk tidak melihat gitu loh. Saya sebelum saya masuk pilihan kan sempat ditutup gitu. Nah terus kan begitu jalan, dia tuh 2 orang ini masuk ke dalam Wisma. Masuk dalam Wisma entah ngecek atau bagaimana, saya juga nggak tahu ini siapa. Jadi karena pikirnya pengasuh langsung tutup mata kan, langsung pura-pura tidur kan. Nah, terus saya tuh sambil mulai kan ngintip-ngintip 2 orang lewat,
2 orang lewat, satu lagi di belakangnya, jendela, lewat pintu, itu masih 3 orang, sampai jendela kedua, tinggal 2 orang. Satunya lagi hilang. Yang Itu. luas. Terus dah. Hari besoknya, yang dia seragam Limas Ting. Hari besoknya, ada suara, ada pengasuh kan, kirain pengasuh lewat. Suara orang jalan, plak dah jalan. Ngikutin kan suaranya kedengaran dari lorong. Ini pengasuh, jelas nih pengasuh. Kirain memang benar ada pengasuh. Jadi sambil ngintip kan, benar-benar semakin dekat, semakin masuk kereta kan, pura-pura tidur. Jadi suaranya tuh ada, plak, sampai lewat kami. Tapi wujudnya nggak ada. Jadi suaranya aja. Kamu nggak ada ngelihat? Waktu itu saya tuh ditutup, memang sengaja. Kau cuma dengar aja. Iya, Dengar aja. saya nggak lihat. Dan kejadian di Wisma NTB itu sudah pernah kejadian juga di kontingen saya waktu Capra. Bener-bener digoyang, kasurnya tuh goyang, geser semua gitu loh. Satu Saking peta. parahnya. Satu Wisma malah satu lantai masa. Betul kan? Tapi waktu itu kejadiannya di NTB atas. Digeser emang benar-benar Boleh geser, jadi semua orang tuh langsung lari keluar karena kirain gempa, sedangkan di semua bawah nggak ada apa-apa. Setelah itu, jadi hal kayak gini apalagi sepatu, mereka aja pernah ngerasain. Sepatu itu yang paling sering sih, paling Mungkin untuk tahap sering terjadi. pengenalan ya. Ya bisa dibilang pengenalan juga sih. Mau apa ya? Yang mau siapa? Maksudnya kita Capra. Oh iya. Terbiasa di sini. Nggak mungkin dong. Oke, lanjutin. Yes. Setiap kali mau laporan jaga serambi ke posko jam 12 ke atas, pasti pohon pisang di hutan Nusantara yang ada di dekat jalan itu selalu bergoyang sendiri. Padahal sedang tidak ada angin dan pohon-pohon di sampingnya tidak ada yang bergerak. Jadi hanya pohon pisang itu saja yang daunnya selalu bergoyang seperti itu. Ada tiupan angin, tapi kami telah berpikir pasti ada hukum sains yang dapat menjelaskan hal tersebut. Nah, hukum sains apa ini? Kalau bicara mengenai hukum sains, jadi dulu saya waktu SMA itu IPS, bukan IPS, ilmu sosial. Jadi kalau kita berbicara dari ilmu sosial, Itu kayaknya itu loh, sebenarnya itu apa hukum Newton 3 nggak sih aksi? Serius. Wah, ada aksi pasti ada reaksi. Kalau saya goyang, dia bisa bergoyang. Nah, ini ada rumusnya nanti. jadi begini. Setahu saya, namanya hutan Nusantara seperti yang semua orang tahu yang tahu mengenai IPD pasti tahu lah mengenai hutan Nusantara itu bagaimana. Dan bisa nggak tunjukin kayak hutan Nusantara itu gimana? Ya nanti ya. Hutan Nusantara ya. Jadi jadi sampai sekarang itu saya dalam hati secara pribadi, kira-kira masalah pribadi, satu ingin bertanya kepada siapa yang dari punya rencana dan yang menanam pohon mahoni di hutan Nusantara. Karena setahu saya di mana-mana kalau namanya pohon mahoni itu kalau ditanam itu harus rapi. Ya, Karena selain supaya ada tumbuh subur lah mikirkan secara orang yang berilmu begitu, ya maksudnya pendidikan di tarian. tentu ada nilai estetika juga kayak keindahan ya. Tapi mas tanda kutip kenapa pohon mahoni itu ditanam seperti itu? Setelah itu kita mundur ke belakang, mundur ke cerita terdahulu, katanya di bukan menakut-nakuti ya, tapi di IPDN itu di hutan Nusantara itu tempat ada yang bisa dimakamkan di situ pada masanya. Jadi ya kalau misalnya laporan lewat di pohon di hutan Nusantara, ya tahu sendirilah hutan Nusantara itu bagaimana. Jadi sebenarnya itu mereka cuma seperti Randy omong tadi, ada aksi pasti ada reaksi. Ya hukum itu ya. Jadi kalau misalnya tidak mungkin, intinya begini. Dalam agama pun diajarkan bahwa jin itu ada kalau secara muslim. Saya Kristen tapi saya mendengar penjelasan dari kemarin dari Bapak, itu menurut saya benar juga ada dunia lain yang ada dengan kita, tapi mereka akan hidup bersama dengan kita terus. Jadi kalau misalnya kita mengganggu mereka, pasti mereka akan mengganggu balik. Kalau misalnya kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mungkin mengganggu kita. Intinya jangan mau diganggu, kalau tidak mau diganggu. Yes, benar. Rute kereta kencana itu berakhir di bekas kandang rusa
Karena di tengahnya ada mata air menjadi tempat mandi penumpang kereta kencana pada waktu-waktu tertentu. Mata air itu juga menjadi sumber air untuk kolam ikan di bawah. Pendapat Randy, bagaimana dengan kisah? Iya, waktu itu kan saya juga pernah bilang kalau emang jalur kereta itu ya berakhir di kolam-kolam itu. Tapi kebetulan waktu pas saya ke sana ya, saya nggak tahu, kalau jujur sampai sekarang saya nggak tahu kenapa sampai begitu. Kenapa sampai dia berakhir di situ? Karena waktu itu kebetulan bapak pengasuh yang ngasih ke saya penglihatan tentang jalur kereta itu, dia belum berakhir di situ gitu. Memang cuma sampai di situ tanpa alasan kenapa sampai berakhir di situ. Dan kalau memang sampai ada yang disampaikan itu begitu, kebetulan kan nggak bisa juga kita ACC semua ada di sini. Ya sebenarnya Saya nggak pernah melihat tentang hal itu. Kalaupun saya yang salah, saya nggak tahu. Saya juga bisa bilang saya benar juga ya kan. Ya, Tapi kan sejauh ini berdasarkan pengalaman ya, pribadi. sejauh ini saya nggak pernah tahu kalau sampai ada yang mandi, yang lain-lain itu saya belum pernah. Salah sih. Karena ini kan dari awal kan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nanti kalau tambah-tambahin, itu hoax. Itu ya bahaya. Juga benar semua kan? Ya, itu. Yang bertanya-tanya semua. Ya, karena betul saya nggak pernah lihat. Yes. Jadi kita Pertanyaan terakhir. dari Kaks terakhir Kaks terakhir. untuk episode ini. Enggak. Oh, masih ada. Nggak tahu, nggak tahu. Pernah telepon saudara yang lagi pendidikan di sana, terus anehnya jam 1 malam ada suara anjing, anjing gonggong, padahal di Wisma nggak mungkin ada anjing. Dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan kerajaan, Yes. di Wisma tidak boleh ada hewan peliharaan. Ya. Bagaimana di Mario? Ibadah. Di Sumedang, di Jatinangor, di PDN Yes. ada anjing ganggu malam-malam. Itu kan satu hal yang aneh sebenarnya. Iya. Terlepas dari mayoritas peraja itu komisi ya yang beragama Muslim, lalu pengasuh pun beragama Muslim, mayoritas ya. Mayoritas ya benar-benar. Jadi yang pelihara anjing sejauh ini, setahu saya yang ada pelihara anjing itu cuma di Puro. Ya. Ada anjing pengasuh. Tapi anjing itu tidak perlu namanya gonggong sembarang anjing di Puro itu. Jadi kalau misalnya malam-malam tiba-tiba ada suara-suara seperti itu, bukan cuma waktu Purna ini ada di sini di PDN. Sampai sekarang pun masih ada kejadian seperti itu. Kami kalau saya Wendy dulu sebentar Wisma, jadi tidak jaga strategi. Kalau misalnya saya itu kan anggota Wisma, jadi kan saya itu sering jaga strategi, dapatnya itu di jam 1-2, jam 2, Jam kritis. jam-jam kritis, Jam-jam mengantuk. ya, dimana peraja-peraja itu tidak ada lagi ya berkeliaran, tidak ada lagi yang bangun, ada tapi sedikit kadang-kadang. Jadi kalau misalnya pas saya jaga di jam-jam itu, emang ada suara anjing juga yang menggonggong malam-malam, menggonggong malam-malam. Jadi untuk hal-hal itu tuh seperti yang saya sampaikan tadi masih terjadi sampai sekarang, dan saya tidak bisa melewati batas kemampuan saya sebagai seorang yang bisa melihat yang apa. Saya dengar sih iya, tapi lihat anjing secara langsung belum. Oh, dalam hal ini bentuk wujudnya. Maksudnya bentuk wujud apa anjing itu sedang menggonggong, saya lihat tidak, tapi kalau mendengar sering dengar. Dan juga seperti saya jelaskan kembali bahwa makhluk-makhluk itu mereka itu bisa berubah bentuk menjadi apapun. Mereka bisa berubah jadi kucing bisa, mereka bisa berubah jadi anjing bahkan bisa. Kalau misalnya dulu pernah satu kali saya laporan jaga serambi di posko Kalteng, poskonya dekat di Wisma saya, hanya kebetulan seperti yang dibilang tadi jam-jam kritis. Jadi ketika saya pulang, tiba-tiba ada anjing yang muncul dari MKP naik ke atas. Tapi anjing itu cuek, emang saya tidak pernah gitu. Itu anjing beneran apa? Nah, dalam itu saya belum bisa membedakan posisi ngantuk sebagai seorang manusia dan sebagai orang yang bisa lihat. Saya belum bisa membedakan bahwa anjing itu anjing yang benar-benar anjing atau anjing yang jadi-jadian. Karena bukan anjing ngepet ya, anjing aja. Bukan anjing ngepet. Tahu saya kok jaga itu. Jadi sekedar lihat, dan posisi masih istilahnya nyawa saya itu belum sempurna yang ada dalam tubuh saya gitu. Ya, kantuk. Jadi pagi termasuk di Wisma, di kamar ganti baju, pakai baju tidur, baju kaos gini ya. Bukan piyama ya? Ya bukan. Baju tidur, terus baru kayak malam sendiri. Kan ada anjing di rumah itu. Nah, baru pas saat itu baru pikir-pikir, baru setelah itu keluar ke kamar, lihat begini teman Wisma udah kosong. Setidaknya kalau ada anjing,
dia pasti mengais-ngais sampah depan kamar gitu. Tapi malam itu dia cuma lewat aja dan saya juga cuma lihat aja. Anjingnya hitam, terus besar tingginya, kalau dari media itu segini. Aku kenal anjing itu. Ntar lu nih. Pertanyaan terakhir kan? Ini kejadiannya kapan? Sudah 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. 1 bulan 3 minggu yang lalu 2 minggu. Oh, sudah India. Oh, saya kenal anjing serupa. Iya, kenalan. Itu kalau berdiri seberapa? Segini. Ini kalau ini tanah, gitu. Oh, Segini kayak biasa lah. Biasa lah. Saya kira ini tanah, segini-segininya kan bukan hua gitu loh. Pernah saya kenal aja gitu. Dia tinggal di mes. Itu Bukan ini anjing beneran atau Bukan anjing. Messi man. ini berdasarkan pengalaman terjadi. Karena kebetulan semuanya kan dekat sama aku. Jadi saya kenal. Kalau persoalan apakah dia yang gonggong anjing itu yang gonggong atau tidak gitu. Ya, kita tahu. Karena kita belum belajar langsung. Coba sekarang. Coba Mek. apa? Jangan. Ini tempatnya masalahnya Ada. Biasa tempat ini. apa? Gue tempat ini tapi tidak dibicarakan. Biasanya saya dibandingkan dengan yang kemarin Iya. ini lebih. Kalau apa kita salah pilih tempat? Apakah pas? Kita harus cari yang lebih parah. Wah. Gimana penonton? Gimana penonton? Apakah masih berminat Anda? Atau ingin request lokasi? Iya, request lokasi. Soalnya kemarin banyak yang request di jalur Gaza. Nah, kebetulan kita belum bisa ke jalur Gaza karena suatu lain hal. Karena lagi gelar. Oke, sudah tiba di akhir segmen. Ada nggak pesan-pesan buat para penonton yang dari kalian berdua? Kalau untuk saya beberapa saat lalu pernah kita berdiskusi dengan Bapak Koordinat Penanggung Jawab kegiatan ini Ya. dan menjelaskan bagaimana definisi makhluk halus dalam ajaran Muslim walaupun saya Kristen, dan saya rasa itu benar bahwa kita itu hidup di dunia ini itu berdampingan dengan mereka. Yes. Jadi kalau misalnya untuk penonton-penonton yang istilahnya bukan dari hubungan saja, mungkin orang-orang luar dari PDR, itu terimalah yang kami sampaikan ini dalam konteks bahwa ini informasi. Iya. Kalau untuk purna-purna pasti ini sebagai flashback di masa lalu, dan untuk sebagai peraja ini sebagai penasihat, nasihat supaya peraja di sini hidup menjaga diri dengan baik, bukan menjaga diri ya, mana ya istilahnya, jaga diri ya. Kalau menjaga berarti ada yang menyerang, kita akan jaga diri saja, karena pada dasarnya di semua tempat itu ada, di semua tempat mereka itu ada. Hanya karena kebetulan sekarang kami statusnya sebagai peraja, jadi kami jelaskan mengenai peraja. Yes, Tidak mungkin kita peraja, kita jelaskan mengenai Universitas Pajajaran di sebelah atau ITB dan sebagainya. Jadi untuk saya terimalah informasi ini dengan sisi positifnya saja, jangan ambil sisi negatif, karena pada dasarnya kami sampaikan ini pengalaman pribadi, bukan kami ambil cerita dari orang terus kami sampaikan, tidak. Yes. Karena kami sampaikan ada batasannya, seperti tadi yang kasus anjing gonggong. Saya belum pernah lihat namanya anjing jin yang menggonggong. Kalau pernah dengar suaranya iya, lihat anjingnya sudah, tapi anjing dalam posisi menggonggong itu. Kan ini berdasarkan Pengalaman pribadi. Jadi ada batasan-batasan. Yes, benar sekali. Kalau Randy? Kalau dari saya sih, saya pengen ngajak buat penonton ya. Ya. Penonton itu untuk ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Kita di sini tuh nggak bisa maksudkan kita hidup dia cuma kita aja. Nggak mungkin. Apakah dengan video ini ada ataupun tidak, terus kemudian penunggu di sini tuh hilang nggak juga kan? Maksudnya memang sudah ada di sini sejak dulu. Jadi di mana mau dipijak, di situlah. Jadi apapun tradisi, budaya atau doktrin bahkan dijaga karena sebagai manusia dan sebagai umat yang beragama sudah sepantasnya kita beriman terhadap hal yang gaib, terhadap apapun itu. Jadi cobalah untuk sadar bahwa kita di sini tuh memang dari awal tidak sendirian. Apapun yang terjadi, yang penting tetap beribadah gitu kan, jangan sampai ketinggalan gitu. Kalau sholat ya jangan ketinggalan. Terus kalau seperti yang di video sebelumnya juga, kebersihan juga jangan sembarangan, kayak seperti yang kemarin itu, apalagi saya dengan Mario sempat di kasus kemarin itu juga jangan yang maksudnya melakukan hal yang macam-macam ya.
kadang kita harus apa sih, permisi terhadap sesuatu. Yes. Bukan sirik, bukan musyrik, tapi ikhtiar. Kalau saya sih bahasanya, tapi setiap orang punya keinginannya masing-masing. Yes. Dari Mac Ada sih. Atau saya juga memberi pesan ya. Sebenarnya itu intinya Bukan baik. yes, berbuat baik pada siapapun. Dan apapun. Yes. Terima kasih untuk Randy Aditama NPP 301426 karena ada namanya. Mario Gambur tidak ada apa. Mario IPDN. Sudah menceritakan pengalaman pribadi yang dia dapat kepada Dan pengalaman dari kakak-kakak di luar sana. Yes. Kampurnya sudah ngisi. yang mengklarifikasi benar atau tidak sesuai pengalaman mereka. Betul. Jadi buat penonton jangan terlalu pusing ini cuma hanya konten gitu. Ya, informasi saja, nggak usah dibikin pusing. Tapi kalau nonton dari awal sampai akhir, Ya, jangan skip. Dan nanti kalau nanti dia, Ya. nanti salah pengertian. Yes. Baik nonton full. dari awal hingga akhir. Oke. Udah nggak usah banyak-banyak lama. Oke, terima kasih untuk penonton setia Menu Menza Podcast. Berkat Anda, viewers kita sudah naik. Alhamdulillah Naik tajam ya. Semenjak ada kalian berdua. Sejak ada episode yang gila. Yes, naik. Semoga kedepannya episode kita terus meningkat, subscriber kita juga meningkat. Jangan lupa tetap like, komen dan subscribe di komen Di bawah video. sini dan komen. Kalau tembus 200 kita bikin part 3. Dan request lokasi ya. Yes, benar sekali. Pastinya Bagi peraja-peraja tuh kalau mungkin ada pengalaman. ya menceritakan lokasi. kan kemarin yang di part 1 sudah banyak komen. Coba di sini dong, di sini. Itu kan nanti bisa. Ya, bisa. Oke, sampai jumpa di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza Mantap. I'm so high.